Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izal Lutfia dengan ujung NIM 90 ingin menjelaskan modul 8 Komstat. Yang pertama yaitu kita mau mendefinisikan fungsi fx dan px dengan cara kita membuat fungsi f dengan function x kuadrat dengan fungsi p function denom x minus 10 sd-nya 1 standar deviasinya tuh. Lalu kita menghitung ekspektasi menggunakan integrasi numerik. Terus kita menggunakan fungsi expectation dengan kita integrate function fx dikali px. Terus kita print ekspektasinya. Nah, dan menghasilkan output ekspektasinya 1. Terus kita mencari titik data yang diketahui. X-nya berapa, Y berapa, seperti yang ada di sini. C-nya itu 1, 2, 3, 4, C-nya 1, 4, 9, 16. Terus kita menggunakan fungsi approx untuk interpolasi linier, yaitu kita membuat fungsi interp approx x, y, x out 2,5. Terus kita print nilai interpolasi pada x sama dengan 2,5, yaitu dengan mendapatkan outputnya itu 6,5. Lalu kita fit polinomial derajat 3 ke data dengan membuat fungsi poly underscore fit lm y poly x, 3. Terus kita prediksi nilainya pada x sama dengan 2,5. Kita menggunakan fungsi pred underscore value predict poly underscore fit new data dot frame x sama dengan 2,5. Lalu kita print nilai interpolasi polinomialnya, lalu mendapatkan nilai interpolasi polinomial pada x sama dengan 2,5 yaitu 6,25. Baiklah, saya Dea Mutarisani akan melanjutkan mengenai aproksimasi atau hampiran. Yang pertama di sini kita menggunakan metode Riemann kiri, yang mana metode ini menghitung aproksimasi integral dengan memilih titik awal setiap subinterval sebagai representasi nilai fungsi. Nah, di sini kita buat fungsi Riemann left. Nah, di sini selanjutnya kita hitung panjang subintervalnya dengan rumus B min A dibagi dengan N. Lalu kita inisialisasi jumlah total hasil integralnya dengan fungsi sum. Lalu kita eh, lakukan loop untuk menghitung nilai integral di setiap subinterval. Nah, di sini untuk I, di mana I sampai N itu sum, di mana sumnya ini plus FA plus I kurang 1 dikali D dikali D. Lalu kita kembalikan nilai total sebagai hasil, lalu kita return sum. Nah, lalu kita deklarasikan fungsi untuk integral. Nah, di sini kita buat fungsi f, lalu kita panggil fungsi Riemann left untuk menghitung integral. Nah, di sini kita buat fungsi result Riemann, di mana di sini Riemann left kita masukkan angkanya yaitu 1, 5 batasnya 1, 5. Ini untuk nilai n-nya 100, lalu kita print result Riemann. Lalu kita integrate f1, 5, dan inilah untuk outputnya. Selanjutnya itu adalah Riemann kanan, di mana pada metode ini kita memilih titik akhir kanan dari setiap subinterval untuk menghitung nilai fungsi. Nah, di sini kita deklarasikan terlebih dahulu Riemann right, lalu kita hitung panjang setiap subinterval dengan rumus B min A dibagi N, lalu kita inisialisasi jumlah total hasil integral dengan fungsi sum, lalu kita loop untuk menghitung nilai integral di setiap subinterval. Nah, setelahnya kita kembalikan nilai total sebagai hasil yang mana ini return sum-nya, lalu kita deklarasikan fungsi untuk integral. Nah, di sini kita bikin fungsi f, lalu di sini function 1 dibagi x kuadrat, lalu kita panggil fungsi uh, Riemann right untuk menghitung integral, di mana di sini result Riemann right, lalu Riemann right, dan di sini kita masukkan untuk batas-batas dan nilai n-nya, lalu kita print result Riemann right, lalu kita integrate uh, F1 dan 5-nya dengan batasnya. Nah, maka didapatkan outputnya ini. Lalu kita lanjut ke Riemann tengah, di mana pada metode ini kita memilih titik tengah dari setiap subinterval untuk menghitung nilai fungsi. Nah, di sini kita deklarasikan fungsi f function 1 per x kuadrat. Eh, kita jalankan fungsi Riemann-nya itu dengan batas 1 sampai 5 dan N1, lalu kita bandingkan hasilnya dengan integrate dengan batas 1 sampai 5. Dari sini kita buat fungsi Riemann mid. Setelah itu kita hitung panjang setiap subinterval dengan rumus B min A dibagi N, lalu kita inisialisasi jumlah total hasil integral di mana di sini dengan fungsi sum, lalu kita loop untuk menghitung nilai integral di setiap subinterval. Nah, di sini untuk loopnya kita menggunakan for, lalu di sini kita kembalikan nilai total sebagai hasil dengan return sum. Nah, setelah itu kita deklarasikan fungsi untuk integral, di mana di sini fungsinya itu f, lalu di mana di sini itu fungsinya itu 1 dibagi x kuadrat. Lalu setelah itu kita panggil fungsi Riemann mid untuk menghitung integral.
Nah, di sini kita bikin fungsi result Riemann Mith, lalu ini Riemann Mith, lalu kita masukkan nilai batas dan nilai n-nya, lalu kita integrate dengan nilai batasnya, lalu didapatkanlah outputnya ini. Oke, baiklah, saya Irfan Farizi dengan NIM 93 melanjutkan bagian selanjutnya yaitu metode Newton-Cotes. Yaitu yang pertama itu adalah trapezoid, mana untuk menghitung aproksimasi integral dari suatu fungsi fx pada interval tertentu, yaitu a, b. Kita lihat pada kode R berikut pada trapezoid function FAB, yang dimana untuk menghitung luas dari trapesium antara titik A dan B. Dengan menggunakan rumus B min A per 2 dikali FA plus B. Oke, selanjutnya pada f function x xp x yaitu fungsinya digunakan untuk integral dari eksponensial fx yaitu ex, yang mana merupakan fungsi bawaan untuk menghitung nilai eksponensial. Selanjutnya pada result trapezoid, trapezoid f 0,3 itu menggunakan fungsi trapezoid untuk menghitung aproksimasi integral dari fx pangkat x pada interval 0,3. Sehingga pada outputnya yaitu pada print result trapezoid dapatkan hasil yaitu 31,6261. Oke, selanjutnya pada multiple. Mari kita lihat kode berikut. Itu adalah multiple function FABN D sama dengan B min A per N sum FA for I in 1 banding N min 1 sum plus 2 kali FA plus I kali D hingga return the sum per 2. Yang mana fungsi ini digunakan untuk menghitung integral dengan metode multiple trapezoid, yang dimana interval A, B dibagi menjadi N. Menjadi subinterval dengan panjang D, B dikurang A per N. Yang mana dihitung dengan menjumlahkan area trapesium untuk setiap subinterval. Selanjutnya pada f function exponent x multrap f 0,3 1000 dengan integrate f 0,3, yang dimana aproksimasi ini dihitung dengan subinterval dengan jumlah yang besar untuk memastikan hasil lebih akurat dibandingkan metode trapezoid yang sederhana. Sehingga kalau kita lihat hasilnya, yaitu setelah dilakukan penghitungan akan hasil 19.000,0,8555. Jadi untuk codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Gimnastiar Algoritmi dengan NIM 9. Jadi teman saya sebelum sudah menjelaskan tentang aproksimasi dari metode Riemann, terus juga Newton-Cotes. Nah sekarang saya akan menjelaskan simpson seperti ini. Jadi simpelnya untuk metode aproksimasi itu kita ingin mengintegralkan suatu fungsi yang sulit untuk diintegralkan dengan pendekatannya. Di sini ada simpson 1/3 contohnya. Pertama-tama kita ingin melihat dari rumus dari simpson 1/3. Nah, di sini ada 2h/6, berarti ini ada suatu interval yang digunakan ya. Terus untuk fx0-nya berarti nilai awalnya dari batas bawahnya, terus di sini ada kelipatan 4 untuk yang ganjil dan kelipatan 2 untuk yang genapnya. Ini ada berpola ya. Terus polanya sampai akhir, ternyata di akhir juga sama, di awal juga nggak ada kelipatannya. Jadi di sini kita bisa membagi kode-kode ini. Jadi beberapa bagian. Yang pertama kita buat fungsinya dulu musim, di mana kita akan menerima 4 variabel utama, 4 parameter utama. F ini adalah fungsi untuk yang kita integralkan, A ini batas bawah, B batas atas, dan N adalah intervalnya. Kemudian kita ingin mendefinisikan nilai si H ini. Nah, di mana nilai si H ini merupakan dari batas atas dikurangi batas bawah per n yang banyaknya 1000. Kalau di sini contohnya 1000. Nah, di sini untuk pertama-tama kita kerjakan yang fx0 dulu. Fx0 ini di mana kita menginisiasikannya dengan kita simpan variabelnya, kita tambahkan untuk fungsinya, si fungsi f itu kita masukkan nilai a-nya atas bawahnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah efek ini kan ada kelipatan. Ada 4, ada 2, ada 4 untuk, jadi 4 untuk yang ganjil dan yang 2 untuk yang genap. Di sini kan kalau misalnya kita lihat ya, untuk yang ganjil itu tambahkan 4 ya. Jadi nilai sum itu ditambahkan dengan nilai sum sebelumnya dan dikalikan 4 untuk apabila diganjil. Dan kecuali apabila genap dia akan ditambahkan 2. Nah, selanjutnya setelah yang sampai sini, kita yang akhirnya, untuk yang akhirnya itu kita tambahkan di sini juga bisa FB ya, sama aja. Nah, kemudian kita return dari si hanya ini 1/3. Nah, selanjutnya kita menginisiasi, misal kita ingin membuat suatu fungsi 2 pangkat x, di mana 2 pangkat x itu apabila diintegralkan secara manual itu adalah 2 pangkat x per ln x ya. Nah, di sini batas bawahnya yang kita ingin adalah 0 dan batas atasnya 3 dan banyak intervalnya 1000, berarti ada 1000 sudah ada fx pangkat yang ke berapa gitu sampai ke fx 1000. Nah, selanjutnya ya, eh, kita ingin membandingkannya dengan nilai yang dari si fungsi R bawaan. Kita coba kodenya, nah, hasilnya sama 10,9887 dan sama seperti nilai bawaan. Nah, apakah secara perhitungan manual sama? Mari kita lihat. Apabila dia menggunakan perhitungan sebelumnya, apa saja. Jadi untuk
di sini 2 pangkat X berarti kan intervalnya 3 ya. 2 pangkat 3 itu 8 ya, 2 pangkat 3 itu 8 dikurangi 2 pangkat 0 itu 1 jadi 7 dibagi untuk yang lainnya 0 0 dikurangi 0 3 dikurangi 0 berarti dibagi 2. Nah, 10,988 sekian ini untuk angka pastinya yang di pasti ini pembulatannya. Jadi hasilnya sama aja ya, bisa dilihat di sini ya, mirip angkanya. Nah, kemudian kita ingin masuk ke metode Romberg ya. Nah, metode Romberg ini sebenarnya sama seperti Simpson, sama seperti multiple trapezoid, hanya saja dia memperbaiki kesalahan dari si dengan menggunakan ekstrapolasi Richardson. Di mana menggunakan ekstrapolasi Richardson ini seperti ini ya, dan bentuknya. Jadi dia eh, perulangan terus menerus. Dimana untuk metode Romberg ini rumusnya seperti ini, pastinya dari RIJ ini ya. Nah, tapi dia menggunakan iterasi unik, di mana kita menggunakan iterasi 2 pangkat I min 1 untuk si si nilai dari si multiple-nya. Nah, jadi pertama-tama eh, untuk fungsi dari si perhitungan Romberg-nya, ya pertama-tama itu kita buat matriksnya. Ini kita masih menggunakan 4 parameter. Matriks kosong untuk si n-nya. Misalnya di sini kita ingin membuat 5, berarti di sini ada 5 kali 5 matriksnya. Berarti di sini sampai R55 ya. Nah, jadi yang pertama-tama itu kita lihat di sini adalah mendefinisikan untuk nilai dari R00-nya itu adalah T0 ya. Nah, di sini untuk berarti kita karena R kita di R itu menggunakannya dari inversi yang pertama itu adalah 1, di R11 nya adalah merupakan multiple trapezoid untuk yang 1 n ya. Di mana untuk A sama B itu adalah batas bawahnya. Baru nanti untuk 1 0 sampai selanjutnya kita lakukan perulangan. Nah, gunakan for di sini untuk hitung untuk elemen pertama di setiap barisnya. Nah, hitung untuk elemen pertama di setiap barisnya itu baru selanjutnya hitung untuk elemen lain di belakang-belakangnya ini ya. Nah, seperti itu. Nanti baru di return si A-nya. Sesuai dengan rumus si Romberg gitu ya. Hanya saja dia untuk iterasi selanjutnya itu ada dari ini ya, 2 pangkat I min 1-nya ini, sehingga dia bisa R31, R32-nya dapatkan dari sini. Nah, seperti itu. Di nilainya itu didapatkan dari nilai sebelumnya gitu. Nilai sebelumnya dipakai juga. Nah, misal kita ingin menggunakan fungsi yaitu di sini eksponen X. Di mana fungsi eksponen X itu eh, pangkatnya secara manual, integralnya secara manual itu adalah pangkat X juga. Di sini pangkat X plus C. Nah, kita batas bawahnya dari 0 dan 3. Dan kita di sini misalkan ingin membuat 5. Nah, hasilnya kita bandingkan. Apabila kita bandingkan dengan rumus bawaan dari si R-nya, ya di sini ada 19,08554 itu yang bawaannya, dan kita yang lihat yang ini 19,08 gitu. Bisa lihat hasilnya hampir mirip ya. Sini beda 0 sekian, 0, sekian sekian. Nah, apabila kita apabila kita lakukan iterasi selanjutnya, maka dia akan semakin akurat. Jadi semakin ke bawah, misalnya R10 berarti nilainya akan semakin akurat juga seperti itu. Ya. Untuk 19,0,88554 sama ya, udah hasilnya udah sama. Nah, apabila untuk perhitungan manual ya dengan kalkulator itu bisa dengan kan di sini pangkat X ya, berarti batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 3, berarti pangkat dari 3 dikurang pangkat 0 ya, 19,0855 sekian buat. Ini untuk angka pastinya, lebih pastinya ya. Jadi ini untuk pembulatannya. Seperti itu, hasilnya sama persis. Jadi sekian untuk codingan modul 8 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.